Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Syomantri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saat ini saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan supervisi, coach dan coaching. Saat ini saya berperan sebagai supervisor, Bu Lina sebagai coach, dan Pak Dede sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat malam Ibu Lina. Selamat malam Pak Doni. Sehat? Alhamdulillah. Pak Doni juga sehat? Alhamdulillah Bu. Hari ini kita akan membahas tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yaitu present atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kita akan menggunakan tabel 5, rubrik penilaian, sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Barangkali Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya merasa perlu bantuan untuk dikembangkan di kemampuan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati selama sesi coaching? Jadi saya inginnya Bapak mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan dan melihat apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup mendalam dan relevan untuk membantu coach dalam berpikir gitu loh Pak. Oh, tentu saja saya akan memperhatikan hal itu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan ini sebelum kita mulai observasi? Saya sih masih merasa perlu banyak perbaikan ya Pak ya. Kadang-kadang saya merasa pertanyaan yang saya ajukan itu masih terlalu umum gitu dan kurang membantu coach dalam menggali lebih dalam gitu loh Pak. Terima kasih ya Bu Lino atas keterbukaannya. Sekarang apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif gitu dari Pak Doni yang bisa membantu saya meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu, sehingga sesi coaching saya bisa lebih efektif, memberikan dampak positif yang lebih besar buat coaching. Mungkin itu Pak. Baik sekali, Bu Lina. Setelah observasi, kita bertemu lagi ya minggu depan ya untuk refleksi dan memberikan umpan balik. Apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup jelas Pak. Ya, terima kasih banyak atas dukungannya Pak. Saya akan berusaha supaya coaching nanti berjalan lancar. Oke, saya harap pertemuan kita ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Amin. Oke, pra observasi sudah selesai. Dilanjutnya tahap antara coach dan coachi. Untuk Bu Lina dan Pak Dede, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik Bu. Makasih nih sudah datang mau ngobrol, katanya ada yang harus diobrolkan Pak Dede. Kira-kira ada apa nih? Iya Bu, aduh ini ada sedikit permasalahan mengenai tugas tambahan saya Bu. Ya, masalah kesulitan membagi waktu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya di sekolah Bu, baik tugas sebagai guru ataupun tugas sebagai kepala program Bu. Juga saya butuh waktu untuk keluarga itu mungkin Bu. Oke, berarti kita lagi ngomongin tugas tambahan ya Pak ya sebagai Bapak kepala program ya sekarang ya. Jadi permasalahannya di pembagian waktu ya Pak ya. Ya terus itu memang itu permasalahan yang luar biasa ya. Jadi berhubung waktu kita pendek nih Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak Dede tuju dari percakapan kita saat ini?
tujuannya setelah melakukan percakapan ini, Bu, saya nantinya dapat membagi waktu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya baik sebagai guru maupun sebagai kerja, tentunya ada yang lebih keluarga gitu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi saya konfirmasi kembali ya Pak Dede ya. Tujuan kita berdiskusi atau bercakap-cakap malam ini, Bapak ingin menemukan solusi agar dapat membagi waktu ya, sehingga tugas-tugas Bapak bisa diselesaikan sesuai dengan target dan bisa ada waktu untuk keluarga juga tentunya ya Pak ya. Nah, baik Pak Dede. Sekarang kalau kita analogikan nih ke dalam skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira sebelum percakapan ini Pak Dede berada di skala berapa sih? Kalau dianalogikan ke dalam angka dari 1 sampai 10 mungkin 4 lah, Bu ya. Saya pusing gitu, Bu. 4 ya Pak ya, cukup rumit juga ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita coba identifikasi ya Pak Dede ya. Siap. Nah, setelah percakapan ini nantinya Pak Dede ingin mencapai di skala berapa gitu setelah percakapan ini? Harapan saya nantinya setelah percakapan ini minimalnya ada di skala 7 sampai 8 lah, Bu, gitu mungkin. Gitu ya. Nah, mengatasi permasalahan tadi ya Pak Dede ya. Nah, kira-kira apakah ada hambatan nggak Pak Dede yang memungkinkan Pak Dede menghambat dalam mencapai tujuan Pak Dede dalam pemenuhan tugas tadi? Iya, Bu, tantangannya selama ini saya hadapi untuk menyelesaikan masalah ini adalah sulitnya mengidentifikasi tugas mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan untuk segera dikerjakan, serta bagaimana cara atau langkah untuk membagi waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Gitu ya. Nah, kira-kira nih bagaimana rencana Pak Dede untuk mengatasi hambatan itu Pak Dede? Rencananya yang akan saya lakukan setelah pertemuan ini adalah yang pertama melakukan identifikasi ya, Bu ya, tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, disesuaikan dengan target waktu atau batas akhir penyelesaian tugas tersebut. Yang kedua, saya mencoba meluangkan waktu mungkin yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Iya, hebat sekali rencananya Pak Dede. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Dede dalam mencapai hal itu? Yang pertama tentunya pimpinan ya, Bu, kepala sekolah, kemudian para wakasek, kemudian rekan-rekan guru lainnya, Bu. Terus apa yang telah Pak Dede lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan? Pertama, mengidentifikasi pekerjaan mana yang harus segera dikerjakan sesuai dengan batas akhir pengerjaan tugas tersebut. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Pak Dede, kira-kira apa sih sumber daya yang Pak Dede miliki gitu? Sumber daya yang saya miliki mungkin pengalaman ya, Bu, dalam melaksanakan tugas-tugas yang pernah saya lakukan gitu, Bu. Sudah cukup lama ya Pak Dede ya. Oke. Apa yang Pak Dede butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan adalah dukungan dari semua pihak, mulai dari keluarga, pimpinan, kepala sekolah, sampai dengan mereka. Mantap Pak Dede, sepertinya sudah mulai tergambar nih. Nah, kira-kira langkah apa yang perlu Pak Dede ambil untuk mencapai tujuan? Saya akan
mencoba menjalankan rencana yang telah saya susun dari mulai mengidentifikasi tugas mana yang harus didahulukan, kemudian membagi dan meluangkan waktu khusus untuk mengerjakan semua tugas tersebut, dan tentunya koordinasi dengan pihak pimpinan di sekolah, itu kepala sekolah Bu, mungkin itu. Kapan tuh Pak Dede kira-kira akan memulai setiap langkah? Secepat mungkin Bu, ya mungkin dalam waktu minggu-minggu inilah gitu. Oke. Apa yang akan Pak Dede lakukan jika langkah-langkah tadi itu ternyata gagal? Waduh, bingung juga ya. Yang pasti saya akan terus berusaha dan menggunakan cara lain Bu untuk mencapai tujuan tersebut. Apa Pak Dede bersedia untuk mencapai hal itu? Segala upaya Bu akan saya lakukan untuk tercapai tujuan tersebut. Semangat terus ya Pak Dede ya. Nah, gimana Pak Dede akan mengukur keberhasilan rencana tersebut? Jika semua tugas-tugas yang saya kerjakan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak ada revisi, maka itulah tolak ukur saya Bu. Oke Pak Dede, hebat sekali. Ini sudah pertanyaan paling akhir nih. Siap. Nah, satu lagi ya, kira-kira apa yang bisa Pak Dede simpulkan dari percakapan kita kali ini dalam 1 atau 2 kalimat pendek saja lah. Apa yang bisa Pak Dede bilang lah gitu. Kesimpulannya mungkin menurut saya tidak ada hari tanpa rencana lah, itu pula singkat padat jelas. Mantap ya Pak Dede ya, semoga rencananya tercapai dan apa yang direncanakan memang terlaksana. Amin. Oke, terima kasih Pak Dede. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain ya. Siap. Sukses terus buat Pak Dede. Semangat. Oke, selanjutnya adalah pasca supervisi. Selamat malam Ibu Lina. Malam Pak Doni, ketemu lagi ya Pak Doni. Iya, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Doni. Saya yang makasih loh. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi, khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kalau boleh jujur sih saya merasa sudah ada perbaikan ya Pak ya. Tetapi masih ada beberapa area yang saya rasa masih perlu ditingkatkan gitu. Terkadang pertanyaan saya itu masih kurang dalam gitu loh Pak. Apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi langsung dari respon coachingnya sebenarnya ya. Jadi kadang Pak Dede itu terlihat tampak masih bingung gitu dan kurang terarah gitu dalam setelahnya saya mengajukan pertanyaan gitu. Terima kasih nih atas keterbukaannya nih. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh, tentu. Silakan, Pak Doni. Saya mengamati ya, tadi pada saat Ibu mengajukan pertanyaan kepada Pak Dede mengenai metode tugas tambahan ya, Ibu berhasil membuatnya berpikir kritis loh Bu, dan iya, dan menemukan solusi sendiri. Itu sudah sesuai dengan standar yang saya rujuk. Makasih. Saya senang sih dengarnya kalau memang ada aspek yang sudah sesuai dengan standar. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan loh Bu. Misalnya tadi saat Ibu bertanya kepada Pak Dede tentang manajemen waktu, saya mengamati Ibu mengajukan pertanyaan yang terlalu umum, sehingga Pak Dede tampak bingung dalam menjawab. Sebetulnya kalau merujuk standar, pertanyaan tersebut bisa lebih spesifik dan terarah. Bagaimana pendapat Ibu nih? Saya setuju sih Pak. Saya juga merasa pertanyaan saya itu terlalu umum dan seharusnya bisa lebih spesifik agar lebih membantu Pak Dede dalam berpikir. Oke, dari diskusi kita kali ini,
apa yang sudah terbayang oleh Ibu yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di next supervisi gitu, Bu? Saya akan mencoba untuk lebih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan spesifik sebelum sesi coaching dan berlatih mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan terarah. Saya juga akan meminta umpan balik ya dari guru-guru saya untuk melihat apakah pertanyaan saya sudah efektif atau masih perlu ditingkatkan. Seperti itu, Pak Dani. Wow, that is a great idea. Kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan langkah-langkah Saya ini? akan mulai dari sesi coaching berikutnya mungkin ya, minggu depan. Saya juga akan mengatur pertemuan gitu untuk mendapatkan umpan balik langsung nih kalau Pak Dani. Menurut Ibu nih, siapa yang bisa membantu dalam proses ini? Saya percayakan kepada rekan-rekan sesama coach mungkin ya yang bisa menjadi sumber dukungan, yang mungkin kita bisa mengadakan sesi berbagi pengalaman gitu dan saling memberikan umpan balik. Oke, itu ide yang sangat bagus. Kita bisa mengatur sesi tersebut bersama. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik, termasuk kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta rencana tindakan yang telah Ibu sebutkan. Iya, baik. Terima kasih banyak loh Pak. Saya sangat menghargai umpan balik dari. Sama-sama Ibu. Sebagai penutup, apakah apa yang proses? Saya dapat yang Saya yakin Ibu kompetisi. Terima kasih atas kerjasamanya dan semangat untuk terus berkembang. Salam buat keluarganya. Ya, atas dukungannya. Saya juga akan berusaha supaya terus meningkatkan kompetensi saya. Barusan telah kita sudah menyaksikan pembelajaran supervisi. Untuk kritik dan sarannya saya tunggu dan mudah-mudahan ini semua sangat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi. See you next time. Bye bye.